underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah menyiapkan tunjangan perumahan kepada anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan. Dan tentunya hal ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa itu ya. Kalau anggota DPR itu ada 500-an ya. Itu berapa duitnya ya? ya sebetulnya itu fasilitas untuk anggota DPR yang terhormat itu boleh-boleh saja. Ya, nggak ada masalah ya. Kalau kontrakan itu tunjangan tadi itu adalah misalnya itu sebulan itu antara 30 sampai 50 juta kan. Tergantung siapa pejabatnya gitu ya. Mungkin kalau ketua fraksi mungkin 40 ya. Tapi kalau ketuanya itu 50, mungkin anggota 30 itu ya adil lah ya. Cuman masalahnya itu sekarang apakah memang situasi yang seperti sekarang ini cocok kalau ada anggaran untuk tunjangan perumahan itu sebesar itu ya. Toh selama ini kan sudah ada komplek DPR kan. Betul. Ya, jadi anggota-anggota yang terhormat DPR itu sudah dapat rumah ya yang bisa dipakai lengkap dengan perabotnya. Ya. Nah, sekarang alasannya apa kok harus dikasih tunjangan perumahan? Ya. Nah, itu besarnya juga ya bikin orang ngiler ya. Makanya banyak orang yang kepingin jadi anggota DPR tuh ya karena salah satunya itu ya. Gajinya mungkin tidak seberapa, ada gaji yang istilahnya gaji pokok kan. Tapi tunjangannya itu luar biasa ya. Yang pasti kan gajinya tidak seperti ya para hakim yang kemarin mogok ya. Kemarin kan mogok karena minta gajinya dinaikin gitu ya. Nah, sekarang alasan apa kok harus ada tunjangan perumahan? Ya, ini alasannya itu ada ya, bahwa kapan itu sebelum terjadi pelantikan anggota DPR yang baru ya, itu memang sudah ada panitia yang meninjau. Ya, ini fasilitasnya orang-orang DPR ini apa saja gitu ya. Salah satunya kan perumahan. Betul. Nah, maka ada yang ninjau ke daerah-daerah perumahan anggota DPR ya. Komplek DPR itu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari televisi itu yang muncul itu yang namanya rusak itu ternyata yang tersorot di televisi ya, kita nggak tahu yang lain ya. Itu adalah Ethernetnya itu yang basah-basah, bekas kebocoran, ya. Terus kordenya yang sepertinya itu ada yang sedikit robek gitu ya. Jadi ini terus ada pintu yang di dalam ya, pintunya itu ada yang kuncinya kurang beres gitu. Nah, sekarang dengan situasi yang seperti itu, putusannya adalah tidak layak untuk dipakai anggota DPR yang terhormat ini. Lah ini kan aneh ini ya. Kalau orang-orang yang biasa ya itu kan sudah mikir tuh. Itu kalau kerusakan yang tadi itu sebetulnya termasuk kerusakan yang sangat ringan. Setiap rumah yang dipakai untuk calon anggota atau anggota DPR nanti itu kalau mau direnovasi ya paling tuh nggak sampai 5 juta. Ya, kenapa kok terus tiba-tiba keluar peraturan dan diputuskan oleh badan anggaran mestinya ya, bahwa ini setiap anggota DPR maka akan mendapat tunjangan 30 sampai 50 juta per bulan. Nah, ini kan kok aneh ya. Zaman sekarang yang namanya harus berhemat, anti korupsi, nah kok keluar anggaran seperti ini. Ya, makanya banyak orang yang mikir, ya jangan-jangan nih ada batu di balik udang, ya kan? Siapa yang terlalu banyak mendorong-dorong bahwa ini rumahnya sudah tidak layak, macam-macam. Ya, ini gimana? Ya, jadi perlu dipikirkan dan perlu sebetulnya itu diinvestigasi ya. Putusan ini kok bisa keluar seperti ini bagaimana? Ya, mentang-mentang
duitnya itu kan bukan mereka yang keluar ya. Betul. Ini kan duitnya rakyat. Betul. Ya, rakyat yang bayar pajak ini yang repot. Uangnya cuma dibuat dihambur-hamburkan seperti ini. Belum nanti tunjangan yang lain kan. Sekarang ini yang sudah kelihatan itu tunjangan perumahan. Nanti belum tunjangan kendaraan, tunjangan pulsa, ya macam-macam tuh toh masih banyak sekali. Ya, jadi putusan ini adalah putusan yang tidak bijak. Kenapa itu kira-kira bisa terjadi, Om Bob? Ya, ini kan kita perlu dipikir mekanisme ya. Mekanismenya di dalam menentukan boleh tidaknya keluar duit untuk keperluan anggota DPR itu bagaimana. Ya, kalau sekarang misalnya yang memutuskan bahwa tunjangan perumahan harus diberikan kepada wakil-wakil rakyat kita itu yang mutusin siapa? Ya, jadi ini kan sesuatu yang menyangkut kepentingan dari anggota DPR. Terus yang memutuskan badan anggaran atau anggota DPR itu sendiri. Ini apakah fair? Ya, mestinya yang menentukan ini ya bukan sama-sama anggota DPR. Terjadi konflik of interest. Ya, jadi mestinya harus pihak independen untuk menilai apakah memang perumahan ini masih layak dipakai atau masih bisa direvisi saja agar supaya terjadilah keseimbangan, control and balance di dalam anggaran agar jangan terjadi pemborosan yang seperti ini. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.